Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Guru memulai menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu marilah kita memulai kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sebelum kita memulai, saya ingin tanya apakah kabarnya baik? Baik. Sehat ya semua ya? Ya. Tentunya Bapak juga berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita langsung saja. Jadi materi kita atau pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai materi P5. Apa itu P5? Project Profil Pemuda Pancasila. Jadi nanti ke depan itu kalian ada mata pelajaran itu. Ya, mata pelajaran P5. Jadi tidak hanya kita belajar di dalam kelas, tetapi kita belajar juga di luar kelas. Itu namanya P5. Oke. Materi P5 ini adalah tentang pencegahan abrasi. Pencegahan abrasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, ya, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Guru ingin menyampaikan apa itu abrasi. Jadi, abrasi itu adalah proses penyikisan tanah atau proses penyikisan garis pantai yang tadinya tidak berada di garis yang semestinya. Ya, jadi garis pantai itu mulai bergeser di bagian daratan. Itu abrasi namanya. Nah, apa saja yang menjadi penyebab abrasi ini? Ya, ada dua faktor sebenarnya. Yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia itu sendiri. Ya. Faktor alam bisa jadi disebabkan karena tingginya arus gelombang di daerah tersebut, ya, sehingga menyebabkan pinggiran pantai itu bergeser agak jauh ke daratan. Nah, itu salah satu yang menyebabkan faktor alam. Kemudian yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia ini yang kadang-kadang merupakan kelalaian kita sendiri. Ya. Faktor manusia apa saja kira-kira? Salah satu contohnya adalah penambangan pasir. Ya. Nanti sebentar saya akan memberikan contoh kira-kira dampak abrasi yang terjadi di lingkungan sekitar itu apa saja? Apakah sudah terjadi di lingkungan kita atau belum? Ya. Itu. Yang kedua, kemudian dampak yang ditimbulkan dari abrasi ini apa? Ya, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah ya bisa memicu terjadinya banjir. Ya. Banjir yang berasal tentunya dari laut itu salah satunya. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Menurut pengamatan kelompok kami, contoh dampak abrasi di lingkungan sekitar adalah pada lingkungan sekolah kita sendiri, yaitu SMP Negeri 3 Butek. Dan apabila ini tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Ya, terima kasih atas analisis dari kelompok satu tadi. Kelompok satu tadi menganalisis contoh dampak abrasi yang terjadi di lingkungan sekitar. Mereka menemukan bahwa contoh abrasi itu tidak jauh-jauh. Ternyata ada di lingkungan sekolah kita sendiri. Yang mana di bagian belakang lingkungan sekolah ini sudah sangat parah. Ya, kalau ini tidak dicegah, maka bisa jadi sekolah kita ini tenggelam. Karena garis pantai sudah tidak ada memang. Oke. Kemudian kelompok yang lain ada yang ingin memberikan solusi atas masalah yang ditemukan tadi? Siapa? Nah, kelompok berapa? Kelompok lain ada yang ingin memberikan solusi atas masalah yang ditemukan tadi, yaitu pencegahan abrasi di lingkungan sekolah. Siapa? Ya, silakan. Solusi yang dapat kita ambil adalah melakukan penanaman mangrove, sebab mangrove memiliki fungsi untuk mencegah abrasi dan juga
sebagai penjaga gelombang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, jadi tadi sudah ditemukan contoh abrasi yang terjadi di lingkungan sekolah sendiri. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh teman kalian adalah yaitu melakukan penanaman mangrove. Di mana salah satu fungsi penanaman mangrove ini adalah untuk mencegah terjadinya abrasi, menahan gelombang atau memecah gelombang. Itu fungsi daripada baik. Sebelum kita meninggalkan kelas, terlebih dahulu marilah untuk menutup materi hari ini, kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Ikhlas. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, saya Safira Kasapana, siap mencegah abrasi di lingkungan sekolah. Hai teman-teman, saya Enol kelas 8A siap melakukan penanaman pohon mangrove. Merdeka belajar. Hampur dia itu, hampur bijinya itu. Awas Johnny. Martanya. Itu namanya tinggi gini. Ini nih kalau mau gula-gula saya bukan gula-gula.
yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan penanaman pohon ya di sekitaran area belakang sekolah sepanjang ini ya. Oke, baik. Nanti sebentar masing-masing kelompok bertanggung jawab pada pohonnya atau pada bibitnya yang sudah tumbuh ya. Nanti sebentar masing-masing kelompok itu dia melakukan penanaman berdasarkan kelompoknya. Jangan lagi kalian berbaur dengan kelompok tadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Paham ini? Baik. Baiklah, kita aktif di lapangan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Doa selesai. Ya, sekarang silakan kita lakukan penanaman. Oke.